Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Sofiaton, Winda Nuriani, dan Khairinida akan mempresentasikan PPT ini. Kami membuat dalam tema perkembangan fisik, bahasa, dan emosi. Pengertian perkembangan fisik, bahasa, dan emosi yaitu proses perubahan yang terjadi pada peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan. Perkembangan fisik berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan kemampuan gerak. Perkembangan bahasa berkaitan dengan kemampuan memahami serta mengungkapkan pikiran dan perasaan. Sedangkan perkembangan emosi berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mengendalikan, mengekspresikan perasaan serta menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Perkembangan fisik ciri-cirinya yaitu 1, pertumbuhan tinggi dan berat badan, meningkatnya koordinasi gerak, perkembangan kesehatan tubuh. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik yaitu 1, gizi, 2, olahraga, 3, istirahat yang cukup, dan lingkungan yang sehat. Peran sekolah dalam perkembangan fisik yaitu bisa dilakukan dengan kegiatan olahraga, edukasi pola hidup sehat, dan kegiatan fisik motorik di sekolah dalam kegiatan bermain dan belajar anak. Perkembangan bahasa. Ciri-ciri anak yang mengalami perkembangan bahasa yaitu 1, bertambahnya kosakata anak, mampu menyampaikan pendapat, meningkatnya kemampuan membaca dan menulis anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu 1, lingkungan keluarga, 2, kebiasaan membaca, 3, interaksi sosial. Perkembangan emosi anak ciri-cirinya yaitu 1, mengenali dan mengendalikan emosi, 2, memiliki empati terhadap orang lain, 3, meningkatnya rasa percaya diri anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak yaitu keluarga, 2, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang berperan aktif dalam perkembangan emosi anak yaitu peran di sekolah, dengan cara bimbingan konseling dan pendidikan karakter anak. Hubungan fisik, bahasa, dan emosi. Perkembangan fisik, bahasa, dan emosi saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan fisik yang baik membantu peserta didik lebih aktif dan percaya diri dalam berkomunikasi. Kemampuan bahasa yang baik memudahkan peserta didik mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Sementara itu, perkembangan emosi yang stabil membantu peserta didik berinteraksi dengan baik. Dapat mengendalikan diri, mendukung proses belajar. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut harus berkembang secara seimbang agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Upaya mengoptimalkan perkembangan yaitu 1, yang sangat berperan yaitu guru. Guru dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dapat memberikan motivasi serta bimbingan kepada peserta didik, serta dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan pengelolaan emosi siswa. Yang kedua yaitu peran orang tua sangat penting. 1, dapat memberikan perhatian, dukungan, dan pengawasan, menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan harmonis, serta membiasakan pola hidup sehat dan komunikasi yang baik. Yang ketiga, peran di sekolah. Peran di sekolah bisa menyediakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung perkembangan fisik, bahasa, dan emosi, serta memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa. Kesimpulannya, perkembangan fisik, bahasa, dan emosi merupakan aspek yang penting dalam pertumbuhan peserta didik yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan fisik yang baik mendukung kesehatan dan aktivitas belajar. Kemampuan bahasa membantu komunikasi dan interaksi sosial. Sedangkan perkembangan emosi yang stabil membantu peserta didik mengendalikan diri dan menjalin hubungan yang positif dengan sesama anak yang lain. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah
untuk mengoptimalkan ketiga aspek tersebut agar peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Demikianlah PPT dari kami, presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.